Yang cocok itu presiden minta maaf atau rakyat minta maaf sama presiden? Saya tanya sama Anda. Potensi kesalahannya lebih banyak rakyatnya apa presidennya? Ya, tapi kan kita tidak punya formula budaya di mana presiden terus melaku lewat kampung-kampung jaluk sepuro, kan nggak mungkin. Akhirnya open house gitu. Tapi kalau diurut-urut yo, lala apa rakyat jaluk sepuro? Kene sing sampean gaya angel urip ya. Engko bulan Sapar, bulan Juli nganti September engko kene wis gak iso bayar utang negarane ya. Mari ngono akan ada sesuatu yang huru hara yang agak serius kok. Kok sampean malah ngongkon aku njaluk sepuro, aku salah opo? Mangan angel njaluk sepuro barang, sampean gak kei mangan malah gak njaluk sepuro, kan gitu kan. Nah itu kenapa kok tidak pernah ada presiden minta maaf kepada rakyat? Kenapa itu? Apa dia merasa benar, tidak punya kesalahan, atau bodoh, atau apa? Saya ingin tanyakan kepada Cak Nun itu adalah, tadi kan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, kan untuk ya saling memahami, saling untuk kegagalan iya, peradaban dunia semua nuansa sampai hari ini kan soal lita'arufu itu. Nah, kita gagal lita'arufunya. Itu kan harus lewat pendidikan, lewat segala macam. Iya, lewat media itu kan lita'arufu. Kira-kira gitu ya Pak Yaknon punya resep apa sih supaya fitrah manusia yang berbeda-beda itu, perbedaan agama, perbedaan status sosial, tetapi tetap dalam kerangka supaya kemaslahatan atau lita'arufunya itu loh, supaya benar-benar tercapai. Ya, ada banyak Pak, ada. Kita harus mengepung kehidupan ini dari banyak sisi karena dia bulatan. Jadi misalnya tadi Anda itu ya benda, ya tanaman, ya binatang, ya setan, ya malaikat, misalnya gitu ya. Nah, spektrum besarnya manusia. Nah, di dalam itu ada spektrum-spektrum kecil. Misalnya Anda itu kan awalnya kan cuma materi, debu itu, mintin ya, debu. Kemudian Anda dikasih Allah sifat tumbuh, jadi Anda itu tanaman. Jadi tanaman itu ada dalam diri Anda. Paling tidak habitat tanaman itu ada pada diri kita. Kemudian benda yang tumbuh, bernafsu dan bergerak, binatang. Jadi kita adalah binatang. Andaikan kita tidak punya akal dan nurani, tidak punya kolbun dan aklun gitu ya, kita adalah binatang. Gitu. Jadi kita harus tahu bahwa kita itu binatang. Cuman kita dibekali aklun sama kolbun atau fuadun itu sehingga kita bisa menjadi khalifah. Sebab kalau kambing itu kan dia mengembek, dia tidak tahu kalau dia mengembek. Ya. Kambing itu makan daun, dia tidak punya rumusan buat dia makan daun. Gitu ya. Nah kalau sampai manusia makan tapi dia tidak bisa merumuskan makan apa, itu berarti kan kambing kan gitu. Jadi, nah bahkan di dalam spektrum manusia yang lengkap, ini manusia itu seperti Allah itu sendiri. Jadi miniatur Allah, seolah gitu ya. Jadi spektrumnya itu punya keragaman, kelengkapan, tidak hanya syu'uban wa qabail, tapi punya kelengkapan zatiyah sedemikian rupa sehingga kita itu begitu lengkapnya. Jadi pluralisme itu ciptaan Allah, bukan ideologi manusia. Nah, sekarang masalahnya kita harus menemukan kembali mindset atau manzilah tadi itu. Nah, misalnya apa? Misalnya UGM itu syu'uban apa qabail? Sehingga kan metode lita'arufunya beda dong. Kalau syu'uban beda, qabail beda. Jadi kalau syu'ub itu berasal dari kata sya'bun. Sya'bun itu adalah sekumpulan orang yang berasal usul dari darah yang sama. Jadi itu marga atau kayak habaib itu ya. Kayak habib-habib itu kan berasal dari darah yang sama. Rasulullah lewat Ali, kemudian Hasan atau Husain, mau Syarif, mau Sayyid dan seterusnya gitu ya. Tapi kedua-duanya itu Habib. Gitu. Sementara kalau kayak fakultas hukum ini kan kabilah ini. Jadi orang yang berkumpul karena keperluan bersama, kan itu. Itu bisa klub sepak bola, bisa klub mancing, bisa klub motor, bisa kelidih, bisa fakultas hukum, bisa ormas, bisa parpol. Itu semua kabilah atau jamaknya
qabail. Nah, yang menjadi problem kita adalah li ta'arufu ini. Li ta'arufu, jadi li itu untuk, ta'aruf itu dari kata berupaya, berjuang untuk terus-menerus saling tahu satu sama lain. Termasuk orang bersuami istri itu li ta'arufu. Makanya di dalam ayat tentang pernikahan itu yang namanya sakinah itu dibedakan oleh Allah penggunaan kosakata fi dan ila. Jadi ya, kalau Anda mantu nanti, kalau tiang ditancapkan itu namanya litas kunu fi, pakai fi. Tapi kalau laki-laki ke perempuan nikah itu litas kunu ila. Artinya satu statis, yang satu dinamis. Jadi orang bersuami istri itu harus berjuang terus-menerus untuk mensakinahkan keadaan. Dan tidak boleh ada yang kehilangan itikat untuk memperbaiki keadaan. Karena dia litas kunu ila, jadi dia menuju. Kalau tiang kan nancep wes gitu ya, itu statis. Tapi kalau pernikahan itu kan, pernikahan itu berarti negara, pemerintahan, hubungan sosial itu kan ila semua kan itu. Nah, jadi memang sangat jelas sebenarnya apa namanya. Fitrah itu sangat jelas dari Allah. Karena apalagi kalau kita kembali ke yang tadi, fitrah itu bukan kamu menjadi siapa secara dzatiyah maupun secara kultural atau secara apapun. Fitrah itu konsepnya Allah itu. Bahwa saya itu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu bapak-bapak sekalian, khalifah itu dari kata khalfun. Khalfun itu mburi. Jadi khalifah itu orang yang membuntuti. Kalau kanan yamin, kalau kiri yusra atau yasir, kalau depan amam, orangnya namanya imam. Jadi kalau di depannya namanya amam, kalau belakang khalf orangnya namanya khalifah. Jadi khalifah adalah orang yang ngikutin atau membuntuti Allah sesuai dengan fitrah yang ditentukan oleh Allah. Gitu. Jadi, nah sekarang kan manusia pada melehar kabeh mas, nggak buntutin Allah kan gitu kan, buntuti nafsunya masing-masing dan seterusnya kan gitu, buntuti keduniaan, buntuti harta benda, buntuti segala macam lah gitu ya. Jadi mereka tidak menjadi khalifatullah, jadi mereka menjadi khalifatul dunya atau khalifatul daulah, khalifatul harta benda dan seterusnya kan gitu Pak. Jadi menurut saya saran saya adalah menggambar kembali manzilah atau mindsetnya. Misalnya universitas ya bagi saya, nek persaku ya keliru universitas ini. Tidak ada fakultas. Sekarang coba IAIN. IAIN itu yang dipelajari apa Bapak? Sebelum UIN ya. Ada fakultas syariah. Itu kan maksudnya objeknya syariat Islam toh. Usuluddin, maksudnya usuluddin di dalam pemahaman Islam. Jadi Islam menjadi objek. Betul enggak? Islam adalah bahan studi. Loh kan enggak gitu Allah nyuruhnya. Allah tuh nyuruhnya Islam itu, yaitu fitrah Allah itu Islam dalam soal agama. Allah nyuruhnya lihatlah sebagaimana aku melihat, berarti melihat secara Islam. Melangkah secara Islam, bukan Islam itu gini. Jadi gampangannya kalau fotografi, Islam itu lensanya, kameranya, bukan objek fotografinya. Nah kalau universitas kan objeknya. Jadi IAIN itu kan objeknya itu Islam. Terus Islam ada pendalaman ilmu Islam, pembaruan ilmu Islam, itu Islam jadi objek. Padahal Islam itu harusnya menjadi substansi dari subjekmu, dari mindset kehidupanmu itu seharusnya kan gitu. Kalau saya gitu Pak, jadi menurut saya sederhana kok. Tidak perlu fakultas hukum melakukan apa-apa, tapi pokoknya pada setiap orang menumbuhkan apa namanya, kalau bahasa Jawa mendunungkan kembali, memproporsikan kembali struktur kehidupan ini semuanya gitu. Misalnya memahami gampang aja bahwa manusia itu ya binatang, ya tumbuhan, ya batu, ya setan, ya malaikat. Maka kita suruh jadi khalifah untuk memanage. Khalifah itu artinya kan manajer. Kita memanage kan gitu. Jadi menurut saya itu cukup kesadaran pribadi-pribadi. Nah, Budekan tinggal memberi contoh manajemen yang baik sebagai manusia begini. Kenapa kita bikin sawalan? Karena saya bukan hanya dekan, Rek. Saya juga manusia, saya juga hamba Allah. Itu kalau gelembungnya Bu, jadi ada makhluk. Ya, kalau tadi kan materi sampai manusia, kan manusia sebagai makhluk, terus manusia sebagai insan, terus manusia sebagai Abdullah, hamba Allah, terus manusia sebagai khalifatullah. Nah seluruh dunia ini, peradaban dunia ini hamba Allah aja enggak, Abdullah aja enggak. Seluruh dunia ini kesadaran mindset utama di seluruh dunia mayoritas loh ya. Itu levelnya masih insan, belum Abdullah.
Jadi mereka belum meletakkan diri dan menyadari bahwa mereka itu hamba Allah. Makanya mereka bikin hak asasi manusia, taek hak asasi manusia. Kok manusia punya hak itu dia tidak punya saham apa-apa kok. Wong nyukulno rambutnya gak iso kon wis butak ya bingung dhewe kok. Wong dia tidak punya hak, dia tidak punya otoritas apa-apa atas badannya. Gitu? Gitu? Manusia itu tidak punya saham apa-apa atas dirinya dan hidupnya. Kenapa? Bagaimana mungkin dia punya hak? Itu kan lahir dari bagaimana Allah itu disingkirkan dari kehidupan manusia. Bagaimana manusia direbut dari kekuasaan Allah. Itu namanya sekularisme, itu namanya Renaissance di abad 6, 16, 17 dulu gitu loh. Itu efek dari bahwa kerajaan-kerajaan diambil oleh pedagang kan gitu kan. Maka akhirnya terjadilah sekularisme dan itu tadi gitu. Nah jadi sekarang menurut saya dibangun kembali, tidak usah lewat pembelajaran Bu, tidak usah lewat kurikulum, lewat cara bergaul kita aja, lewat contoh-contoh dari perilaku kita sudah cukup bahwa nanti setiap orang akan menemukan, loh saya ini bukan hanya makhluk loh, saya ini insan loh, aku menungso loh rek, lah aku gak mek menungso, aku ini hamba Allah loh, aku ini terikat loh sama Allah, tergantung sama Allah loh saya itu. Makanya tadi pakai selawatan, karena saya itu tergantung sama Allah dan Allah itu menyuruhnya kalau tergantung sama aku, kamu harus cinta sama kekasihku yang namanya Muhammad kan gitu. Logikanya kan gitu. Maka dan bahkan manusia tidak hanya hamba, saya bukan hanya hamba Allah, saya ini khalifatullah loh. Saya ini harus memanage diri saya, memanage keluarga saya, memanage masyarakat saya, memanage negara saya. Jadi negara itu adalah formula dari khilafah. Lah kok Indonesia menolak khilafah karepe piye? Saya juga karena memang salah yang ngomongin khilafah kepada negara ini salah. Ya HTI, ya FPI gitu kan. Tidak jelas Islam itu diperkenalkan secara tidak jelas, akhirnya orang pada salah paham semua gitu. Akhirnya jadi kafir kabeh. Nah, kalau mendengar kata kafir juga jangan ikut mainstream. Kafir itu bukan sesuatu yang seperti Anda pikir. Kafir itu gini loh. Ini loh kafir. Sesuatu yang menutupi. Bed cover, itu kain yang menutupi kasur. Jadi bahasa Arab itu dari Allah sendiri dulu kepada Nabi Adam, terus jadi bahasa Arab, terus jadi bahasa Inggris. Kafir. Kafir itu pihak yang menutupi kebenaran. Kafir itu dulu artinya adalah petani. Jadi petani di Arab dulu itu kalau mau menanam kurma itu dia dikasih batu-batu, jadi tanahnya ditutupi batu-batu, dikasih lubang-lubang supaya ada disiplin di dalam soal tumbuhnya pohon kurma itu. Nah, menutupi tanah dengan batu-batu atau dengan tanaman itu namanya kafir. Jadi kafir itu petani. Jadi jangan pakai pikiran Bais sama Densus ya. Kafir itu sederhana kok. Ya ini kafir ini. Kalau saya tidak pakai celana berarti saya tidak kafir. Saya butuh jadi kafir karena saya harus menutupi kelamin saya, harus menutupi badan saya, itu kafir. Kafir itu netral-netral aja. Cuman selama ini kan dipolitisir, dibiaskan secara kultural, secara pemanaan menjadi sesuatu yang serem. Gitu kan. Padahal kafir itu ya memang cover bed. Cetok welo-welo kok cover bed. Nanti sampean coba ke mall sana beli, Mas saya mau beli kafir gitu kan. Loh maksudnya apa? Saya beli kafir yang nutupin kasur itu loh gitu kan. Gitu kira-kira Mas. Jadi saya mohon maaf kalau saya merasa bahwa banyak sekali hal yang harus dibenahi. Tapi itu semua saya tidak menawarkan gerakan-gerakan besar kok. Saya cuma menawarkan inisiatif setiap orang untuk punya itikat baik membenahi kembali pemahamannya, cuman itu dong. Supaya kita tahu setiap hari itu supaya kita itu mensyukuri apa yang selama ini kita tidak mensyukuri. Supaya kita bangga yang selama ini kita tidak merasa bangga karena kita tidak ngerti landasannya, nggak ngerti manzilahnya tadi itu. Bayangin kalau sekarang saya bilang Allahu Akbar, ya. Itu kan dengan ingatan bahwa ini Allah loh yang koreografinya itu Allah, koreografi itu Mas, tata gerak ya. Itu Allah yang bikin, bukan Nabi Muhammad loh. Nabi Muhammad tidak punya hak untuk mengarang atau untuk mengaransir gerakan maupun bunyi sholat. Tidak punya hak. Nah, dia juga sama dengan kita kok. Nah gini-gini ini kan kadang-kadang kiai-kiai pekewo sama Nabi Muhammad itu ya. Tidak punya hak dia. Bahkan Nabi itu tidak punya kekuatan apa-apa.
tidak punya, not even Muhammad, not even malaikat Jibril, whoever, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya otoritas dan kompetensi. Yang punya kompetensi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya jelas, kita jelas sejak kecil kita menghafalkan la haula wala quwata illa billah. Haul itu artinya otoritas. Wala quwata, kekuatan, power. Illa billah, tidak ada illa bi Jibril, illa bi Muhammad, tidak ada. Illa billah tok. Jadi Nabi Muhammad juga tidak punya kekuatan apa-apa. Lu punya mujizat. Yang punya mujizat siapa? Nabi Musa itu bisa membelah laut, toh. Coba kapan-kapan sampean belajar kebatinan terus cari Nabi Musa, ketemu gitu ya. Nabi Musa, derek kula Nabi, nanti le parang tritis. Jenengan nggawa tongkat. Terus di parang tritis suruh gini-gini, coba kalau terbelah. Enggak akan terbelah itu laut. Karena yang membelah laut itu Allah, bukan Nabi Musa. Jangan lupa ini hakikat ilmu, hakikat pengetahuan. Dan tidak usah pakai memang gitu. Saya ketemu Nabi Musa saya ngomong gitu kok. Saya ngomong gitu langsung tidak apa-apa. Nabi Musa objektif kok dia. Objektif dia intelektual luar biasa dia. Meskipun tidak lulus di depan dosennya namanya Nabi Khidir gitu ya. Tapi dia objektif. Nabi Musa itu pinteran. Saya ngomong terang-terangan. Itu kalau Allah tidak memerintahkan air untuk terbelah, air tidak terbelah. Jadi itu ada ayat lain yang tidak dicantumkan di Quran. Makanya di Ma'iyah saya mengatakan, coba pekalah dan temukanlah firman-firman Allah yang ayat-ayat Allah yang tidak difirmankan. Dan itu kan bertaburan tiap hari di mana-mana. Makanya saya itu sama ilmu sama pengetahuan itu gampang-gampang aja, tinggal metik gini kok. Apa aja tinggal saya petik kok. Apalagi saya minta sama Allah, saya mau tidur saya minta, nanti dalam tidur saya dikasih, bangun tidur saya sudah tinggal nulis. Sudah tersedia. Allah kok. Innallaha khabirum bima ta'malun kok. Gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, menurut saya tidak memberi kiat atau pesan atau tuntutan atau PR apapun kepada Fakultas Hukum. Yang penting kita masing-masing membenahi kembali pemahaman kita. Dan ukurannya maslahat aja. Misalnya bedanya tafsir sama tadabbur ya Mas ya, Bapak ya. Yang saya pakai tadabbur. Tapi di dalam spektrum tadabbur di dalamnya ada tafsir. Nah kalau tafsir selama ini 15 abad tafsir itu tidak pakai tadabbur, jadi dia berdiri sendiri. Jadi kalau tafsir itu harus ada persyaratan akademisnya, bisa bahasa Arab, ngerti asbabun nuzul, ngerti sanad, matan segala macam. Itu harus sangat intelektual dan akademis. Kalau tadabbur itu setiap orang. Sekarang saya tanya, Quran itu dikasih ke orang pintar apa ke semua orang? Semua orang. Jadi kalau orang tukang kayu, tukang kuli di pasar, petani, dia pasti dikasih akses oleh Allah, dikasih bekal oleh Allah untuk mengakses Al-Quran. Betul enggak? Mustahil tidak. Masa Allah pilih kasih, pokoknya sing intelektual dok, sing nafsirkan. Enggak. Itu mufasir aja yang punya persyaratan seperti itu loh. Setiap orang bisa mengakses Quran dan boleh. Itu namanya tadabbur. Dan di dalam Al-Quran tidak ada anjuran Allah untuk menafsirkan. Jadi tidak ada mufasir. Yang ada tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am fi qulubihim akfaluha. Jadi yang anjuran Allah di Quran itu tadabbur. Tadabbur itu dari kata dubur, Bapak. Logikanya gini, tadabbur itu lakukan sesuatu sehingga yang keluar dari duburmu itu baik, maslahat. Jadi misalnya naik motor itu kenal pote cis itu ya, bagus, tidak berwarna, tidak kemebul, itu berarti kan mesinnya bagus. Nah tadabbur itu adalah bagaimana kita berlaku baik sehingga keluarnya itu maslahat. Jadi tadabbur itu gampangannya pokoknya taekmu apik lah. Nek mbadokmu gak karu-karuan tuais gak karu-karuan ngono. Jadi pokoknya tadabbur itu artinya pokoknya taekmu apik. Jadi supaya yang keluar dari duburmu itu baik, itu namanya maslahat. Dan itu serius. Karena kalau mufasir sekarang tidak ada tafsir, Anda mau baca Jalalain, mau Ibnu Katsir, mau sudah siapa aja dah. Mau Mbah Soleh Darat, mau sapa wis. Al-Misbah, mau Quraisyab, mau siapapun saja, Alif Lam Mim aja tidak ada yang bisa menafsirkan. Alif Lam Mim semua hanya Allah yang. Nah kalau hanya Allah tahu apa sampean ayat, sampean firmankan. Gimana?
Ya Allah, kenapa engkau kasih alif lam mim yang manusia semua tidak bisa menafsirkan? Untuk apa itu? Nah, terus ke ngono piye? Kan berarti kita boleh dong mendaya gunakan, memaslahatkan alif lam mim dong. Boleh dong. Meskipun kita tidak boleh memastikan bahwa itu kebenaran Allah, tapi kita boleh menginterpretasi, terus syaratnya cuma maslahat apa tidak. Kalau maslahat enggak apa-apa, wis. Misalnya ada yang sholat itu alif itu gini, kalau lam itu rukuk, kalau mim itu sujud gitu. Boleh aja, asal membuatmu rajin sholat, kan itu kan. Bahwa itu tafsir yang benar apa tidak Allah yang tahu, mufassir yang tidak tahu, kita sama-sama tidak tahu, kita semua dzanni, kita tidak qat'i. Tapi menurut saya tadabbur itu sangat penting. Jadi Anda harus lebih merdeka mentadaburi segala sesuatu, termasuk terhadap Islam, terhadap ayat Quran, terhadap kejadian-kejadian yang kita alami segala macam itu. Itu kira-kira jawaban saya untuk. Jadi saya tidak memberi nasihat. Saya minta kalau Prof Hawin ada sama produk Sesama gontor, ya. Ini terakhir ya Non. Ya. Kok saya terus yang jadi? Ya enggak, tapi ini terakhir gitu. Jadi kalau fitrah itu Cak Non kalau di Madura itu 00. 00 itu 00 gitu loh. Itu fitrah itu. Jadi begitu. Ya, itu kan linear Mas. Jadi itu seperti Anda, saya sama Budekan 00. Iya. Tapi kan hidup ini bulat dan sangat ragam. Jadi misalnya 00 antar qabail. Iya. 00 antar su'ub. Benar. Kan itu kan enggak gampang. Sekarang yang cocok itu presiden minta maaf atau rakyat minta maaf sama presiden? Saya tanya sama Anda. Potensi kesalahannya lebih banyak rakyatnya apa presidennya? Ya, tapi kan kita tidak punya formula budaya di mana presiden terus melaku lewat kampung-kampung jalur sepuro, kan nggak mungkin. Akhirnya open house gitu. Seharusnya open house itu memang itu keterbatasan budaya kita, bisa nggak bisa ya open house. Cuman harus dengan kesadaran bahwa ini saya loh yang minta maaf, bukan sampean loh, kan gitu. Mestinya ada gitu. Saya kan Rioyo kan arek njaluk sepuro kan lho sing tuwek sing luwih akeh salah kan begitu. Jadi ya kita sembuhkan dengan kesadarannya. Lalu kalau diurut-urut yo, lha apa rakyat njaluk sepuro? Kene sing sampean gaya angel uripe yo. Engko bulan Sapar, bulan Juli nganti September engko kene wis gak iso bayar utang negarane yo. Mari ngono akan ada sesuatu yang huru-hara yang agak serius kok. Kok sampean malah ngongkon aku njaluk sepuro? Aku salah opo? Mangan angel njaluk sepuro barang, sampean gak kei mangan malah gak njaluk sepuro, kan gitu kan. Nek rakyat kan atine ngono kuwi Mas. Tapi kan ndak bisa kita praktekkan, kita terjemahkan, kita desain bahwa presiden minta maaf gitu kan, ndak bisa. Kecuali pidato sekali tok gitu ya di televisi gitu ya. Tapi kan ndak pernah ada toh. Belum. Nah itu kenapa kok tidak pernah ada presiden minta maaf kepada rakyat itu? Kenapa itu? Apa dia merasa benar ndak punya kesalahan atau bodoh atau apa? Mungkin belum disediakan medianya gitu. Loh, kan dia penguasa, dia kan presiden, dia tinggal bikin. Iya. Dia tinggal bikin, dia tinggal nyuruh semua televisi datang ke istana, terus dia konferensi pers untuk minta maaf kepada rakyat, kan beres. Kalau dekan ya medianya ya ini gitu. Iya. Lah presiden lebih mudah lagi, sekarang ada media massa dengan mudah kok, ada online, ada TV, ada segala tinggal. TV suruh datang ke istana, ini saya meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena sampai hari ini utang kita malah makin banyak, misalnya gitu ya. Saya minta maaf, tapi kan saya sudah bikin jalan tol, lumayan toh. Dulu kan sebelumnya kan tidak ada, kan gitu kan. Jadi pokoknya ada momentum minta maaf kepada rakyat. Dan itu belum pernah ada di Indonesia. Enggak. Oh. Ya nanti saya sawali sendiri. Nah itu kan sebenarnya itu kan algoritma logis biasa toh, bahwa presiden itu potensial lebih banyak punya kesalahan dibanding rakyatnya, kan itu biasa toh. Maka inisiatif yang itu nggak usah hebat, nggak usah kreatif, nggak usah pinter toh. Inisiatif normalnya adalah dia minta maaf pada rakyatnya, kan pasti dia lebih banyak kesalahannya daripada rakyatnya, misalnya gitu loh. Saya itu membayangkan Indonesia Indonesia itu rek
sing gendong sak dunia ke Indonesia. Nusantara iki gitu ya. Maka meskipun tidak tercapai, meskipun keadaan sekarang tidak karu-karuan, tahun depan kita mengalami krisis keuangan, krisis pangan, krisis macam-macam ya. Tapi saya tidak peduli. Wong cilik insya Allah tetap dingu karo Gusti Allah rezekine ngono ya. Ya mungkin kena efek dari krisis yang bermacam-macam, tapi saya kira wong cilik kelas menengah ke bawah itu saya kira tidak akan terlalu terdampak krisis yang akan kita alami bersama-sama. Oleh karena itu, saya tetap bertekad ke depan bahwa tercapai atau tidak terserah Allah, karena kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jadi Allah sing ndadekno nek aku gak iso ndadekno apa. Pokoke aku iso niku nganut, aku bercita-cita dan aku mengusahakan tiap hari aku keliling nang dindi untuk mempersatukan umat manusia, ndak mempersatukan umat Islam. Nek aku mempersatukan umat Islam kok musuhan karo Kristen. Bangun sih. Saya mempersatukan semua umat manusia. Pokoknya saya punya cita-cita besar bahwa bangsa Nusantara adalah bangsa pengayom dunia. Bahwa Pulau Jawa adalah, Nusantara adalah pusat kemakmuran dunia atas takdir Allah SWT. Makanya alamnya paling kaya, rempah-rempahnya paling luar biasa, dan manusianya paling tangguh di seluruh dunia. Maka nanti krisis tahun depan sampai 2 tahun itu tidak akan terlalu mempengaruhi rakyat kecil yang merupakan rakyat Nusantara yang memang sudah tangguh sejak dulu. Dan rakyat Indonesia sangat tangguh dan tidak akan terkena krisis-krisis yang bermacam yang dunia akan mengalaminya. Gitu. Tadi saya sudah mengatakan, nah saiki Indonesia ini menurut Anda kakean firqah taga. Wong gawe medsos gawe firqah kok situ kadrun, situ cebong, ciangele. Gimana saiki PDIP nggak firqah dhewe. Ono PDIP Ganjar, ono PDIP Puan, ono PDIP. Masalah rek senengane iku tafarroku gitu ya. Jadi nek iso ayo bareng-bareng. Artinya mak iya gak iso dandani Indonesia, tapi pokoknya awakmu kudu ngono ya. Sing penting awakmu ngono wis. Aku ya gak iso dandani Indonesia, gak iso dandani Indonesia, tapi bagi saya umat manusia itu satu sebagaimana Allah berfirman. Dan Rasulullah adalah pemimpin dari mereka semua. Maka Rasulullah itu di Medina gak tahu ngislamno wong. Gak tahu berdakwah, mlebu Islam, ini gak tahu. Jadi di Madinah itu penduduknya 15% umat Islam, yang 85% itu macam-macam agamanya dan kepercayaan ini. Dan Rasulullah gak tahu mempengaruhi. Rasulullah mengawal di belakang, nek ono urusan dagang gak cocok, rundingo, gaya perjanjian, aku melok merestui. Pertanian yang ngono, kebudayaan, kesenian yang ngono. Jadi Rasulullah itu memimpin. Rasul itu pemimpin umat manusia di Madinah, bukan pemimpin Muslim. Mulanya aku tahu ngomong di Bali Raja, jangan memilih tokoh Muslim, pilihlah tokoh umat manusia Indonesia. Lah ngono sih, ya. Sing anjene menungso temenan, ngono ya. Islam itu hanya bekal di dalam dirinya untuk membuat dia menjadi manusia yang kamil, manusia yang sejati, manusia yang sesempurna-sempurnanya sebisa mungkin ya. Saiki oke, dengan cita-cita ini saya itu membayangkan Indonesia mene-meneku, Indonesia iku rek sing gendong sak dunia ke Indonesia. Nusantara iki gitu ya. Maka meskipun tidak tercapai, meskipun keadaan sekarang tidak karu-karuan, tahun depan kita mengalami krisis keuangan, krisis pangan, krisis macam-macam ya. Tapi saya tidak peduli. Wong cilik insya Allah tetap dingu kalau Gusti Allah rezekine ngono ya. Kecuali duit mewakil nemen kok rugi. Nek saiki kita ya padha karo aku padha gak tapek duit jadi ya mungkin kena efek dari krisis yang bermacam-macam, tapi saya kira wong cilik kelas menengah ke bawah itu saya kira tidak akan terlalu terdampak krisis yang akan kita alami bersama-sama. Oleh karena itu saya tetap bertekad ke depan bahwa tercapai atau tidak terserah Allah, karena kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jadi Allah sing ndadekno nek aku gak iso ndadekno apa. Pokoke aku iso niku nganut, aku bercita-cita dan aku mengusahakan tiap hari aku keliling nang dindi untuk mempersatukan umat manusia, ndak mempersatukan umat Islam.
Nek aku mempersatukan umat Islam kok musuhan karo Kristen. Langun sih, saya mempersatukan semua umat manusia. Upama kon jin tetap persatukan kok. Upama lho. Jin niku ya kancamu rek, ngawur rek ngono ya. Kancamu aja kalebo-lebono botol. Aina matakunu ya bikumullah. Ngono kok dilebokno botol terus. Coba arek-arek. Akhirnya jine lapor nang aku, Cak, kok ngono sih menungso kelakuane wong Islam itu. Kok kula disiksa ten jero botol. Ya engko tak kandhane, engko tak gudone dhewe arek ngono aku gitu. Jadi ngerti ya rek ya? Ngerti ya bahwa Ma'iyah itu bukan golongan, bukan ormas, bukan aliran Islam, bukan aliran Islam. Bukan seperti Sunni atau Syiah, bukan seperti NU atau Muhammadiyah atau LDI atau MTA atau apapun, Hizbut Tahrir atau apa, tidak. Ma'iyah itu adalah mentaati Allah untuk mempersatukan semua makhluk-makhluknya, makhluk manusia. Bahkan di Ma'iyah iblis saja kebenciannya terbatas. Kita ada bencinya mangkel-mangkel ya, tapi kan sing gawe iblis apa? Sapa sing ngomong iblis musuhe Gusti Allah? Wani karo Gusti Allah. Wani ta iblis karo Gusti Allah. Musuhan gak wani. Sapa gak wani musuhan karo. Jadi tidak mungkin iblis itu memusuhi Allah. Gak wani ngawur ae. Iblis itu diciptakan cek awakmu iso ngilo. Cek awakmu iso latihan iman, latihan akidah, latihan istiqomah. Dengan ada sparring partner iblis setan, maka kamu menjadi teguh imanmu, teguh tauhidmu. Ngono ya. Ngono carane ndelok. Jadi saya ndak benci. Aku harus setan sakno. Nggodho aku ket biyen gak tahu berhasil ngono. Ket biyen aku digodho. Di Jakarta berhasil besar, Pak. Setan nggodho ngongkon korupsi 1 miliar padahal wis nyimpen 8,2 triliun, gitu. Jadi setan rodok saiki hijrah dari Jakarta ke Jawa Timur. Akhirnya ngancani wong-wong di Medaeng, di Porong sak piturute ngono ya rek ya. Ngono ya. Nah, anak Ma'iyah itu memproporsikan posisi itu dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang marilah kita syahadat kepada Allah bahwa ya Allah kami taat kepadamu. Wa kana nasu ummatan wahidan, kami taati. Allah berfirman wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu, kami taati. Ngono ya. Anda tahu ada 6 pusaka besar. Pusaka itu duduk klenik rek, duduk sirik ya. Misalnya awakmu duwe ibumu gak ono, terus dia ono jilbabe kok enggo iku lak pusaka sih ya. Pusaka itu adalah penghormatan kita kepada sesuatu yang bermakna di masa silam, betul enggak? Ini adalah pusaka Kiai Sangkelat Kerajaan Mojopahit yang bidani atau dipamori oleh Ki Supo, salah satu muridnya Sunan Kalijogo, kemudian dicuri dari Kerajaan Mojopahit oleh Prabu Menak Jinggo dari Belambangan, dibawa ke Belambangan Banyuwangi, kemudian Sunan Kalijogo memerintahkan putranya Supo, Ki Supo, ya Ki Supo Anom untuk ke sana untuk membuat tiruannya, kemudian yang tiruannya tinggal di Belambangan sehingga yang asli tetap kembali ke Mojopahit, dan ini milik semua masyarakat Mojokerto. Amin. Amin. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sahabat saya Pak Muhammad ini dari Sidoarjo yang diizinkan Allah untuk mendapatkan kembali nyun sewu, Gus. Untuk membawa kembali Kiai. Ada lagi Kiai Condong Roso, Kiai Condong Campur, Nogosoro Sabu Inten, ya Nogosoro dan Kiai Sabu Inten, terus apa lagi Gus? Yang terpenting, dan Pataka. Patakannya tidak bisa kita bayangkan karena sangat panjang, sangat besar, gitu ya. Jadi teman sekalian, ini saya
menunjukkan keseriusan saya di dalam sumpah tadi. Koyok ngipi gak masalah, kabeh wong ngipi. Pokoknya saya punya cita-cita besar bahwa bangsa Nusantara adalah bangsa pengayom dunia. Bahwa Pulau Jawa adalah, Nusantara adalah pusat kemakmuran dunia atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya alamnya paling kaya, rempah-rempahnya paling luar biasa, dan manusianya paling tangguh di seluruh dunia. Maka nanti krisis tahun depan sampai 2 tahun itu tidak akan terlalu mempengaruhi rakyat kecil yang merupakan rakyat Nusantara yang memang sudah tangguh sejak dulu. Buktinya Anda dijajah Belanda selama 400 tahun, Anda tidak benci toh? Gak muring-muring toh, gak kopateni londor ini, gak kopateni toh? Itu saking jembarnya hati rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia sangat tangguh dan tidak akan terkena krisis-krisis yang bermacam yang dunia akan mengalaminya gitu ya. Jadi Pak Muhammad matur nuwun atas kehadirannya dan membawa keris ini. Gus Mus dari Lampung ini karena beliau juga teman saya, sahabat saya yang juga saya mohon untuk menelusuri leluhur-leluhur di Lampung di sana. Amin ya rabbal alamin. Karena 9 itu asal usulnya dari 8 dari 7 dari 6 dan sampai 1. Nek gak ono 8 gak ono 9 rek, nek gak ono 7 gak ono Indonesia, nek gak ono Mojopahit. Ya ta gak? Gak ono Mojopahit, nek gak ono Singosari, Kediri dan seterusnya ngono ya. Gak ono Nabi Muhammad, nek gak ono Nabi Isa, Nabi Musa sampai Nabi Adam alaihissalam ngono ya rek ya. Jadi kita tidak boleh kehilangan kesadaran terhadap alur waktu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya lakukan malam hari ini dengan mohon izin kepada Kang Muhammad, kepada sahabat saya Muhammad ini, supaya Allah mengizinkan ini memberkahi semua inisiatif ini. Dan Allah akan membimbing bangsa Indonesia, termasuk pemilu pilpres nanti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jae nek awakmu salah milih, Gusti Allah sing benerno ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Termasuk perbaikan konstitusinya, perbaikan undang-undangnya, perbaikan sistem hukumnya, perbaikan sistem pemerintahannya, birokrasi, sampai apapun saja. Itu semua cita-cita, bukan saya mau memberontak. Saya tidak akan memberontak, saya tidak akan melakukan peperangan apapun kepada Indonesia maupun dunia. Karena saya berdiri di sini untuk mencita-citakan pengayoman untuk seluruh dunia. Pengayoman untuk seluruh dunia, karena ma'iyah ini berlaku untuk semua umat manusia, bahkan semua jin dan makhluk-makhluk lain gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi ini bukan mimpi. Kalau ngomong soal ngipi ya, kon swarga yang ngipi ya. Sopo sing jamin mlebu swarga, tapi kita semua semangat, optimis dan husnudon. Kita semua akan mudah-mudahan diridhoi Allah, diterima di surga Jannatul Naim. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Anda tahu kemarin di Kanjuruhan berapa korbannya? 136. Kemarin saya ketemu sama Aremania dan saya minta mereka untuk bikin bendera setengah tiang sebanyak 136 mengelilingi Stadion Kanjuruhan, syukur di seluruh Malang Raya. Karena tanggal 1 Oktober terjadi itu adalah Hari Sepak Bola Nasional. Hari sepak bola itu artinya bencana itu tidak karena sepak bola. Gitu. Bencana tidak karena supporter, tidak karena Aremania, tidak karena bonek, tidak karena penontonnya, tidak karena sistemnya. Bencana itu tapi menimpa sepak bola, menimpa pemainnya, menimpa supporternya, menimpa penontonnya. Maka tanggal 1 Oktober oleh Presiden dinyatakan sebagai Hari Sepak Bola Nasional. Presiden siapa? Golek ono dhewe. Ya. Dan di Malang akan ditegakkan bendera setengah tiang mulai tanggal 9, yaitu 40 hari dari hari kejadian sampai 100 hari. Itu semua bukan mau klenik-klenik. Anjane gak ono Kanjeng Nabi biyen 40 dina gak ono.
Dan tidak semua hal yang kita lakukan itu harus persis Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wajib kita taati di bidang akidah dan akhlak, tapi di bidang budaya gak mungkin. Kanjeng Nabi gak tahu ngojek, Kanjeng Nabi gak tahu goes, Kanjeng Nabi gak tahu mainan, yo gak tahu mangan lontong, yo gak tahu kupang, yo gak tahu pecel, yo gak tahu. Kanjeng Nabi yo gak ero sendok, gak ero lho. Kanjeng Nabi nganggo driji telu nek mangan, soal sing dipangan kurma, nek dapurmu nganggo driji telu sing kok mangan mie godhog. Isi apa kon? Sewengi tet ngilang ngene gak entek gitu ya. Jadi tolong kita berislam dan ittiba Rasul itu dengan akal sehat juga. Tidak mungkin kita meniru Rasulullah di bidang budaya, tidak mungkin, gitu ya. Tapi prinsip-prinsipnya harus kita pahami dan kita taati. Itu ya teman sekalian ya. Oke, sekarang kita nyanyikan bersama syukur. Mudah-mudahan malam ini diijabah oleh Allah. Aku karo Cak Muhammad iki gak iso apa-apa rek duduk sapa-sapa barang, tapi pokoknya aku duwe niat api, aku husnudon kepada masa depan kita semua. Dan ini tidak berlaku hanya untuk Mojokerto, tapi Mojokerto adalah posisi titik koordinat yang memang dari dulu merupakan titik strategis dari terbangunnya Indonesia di masa depan gitu ya. Jadi Gus ada 1-2 yang mau diucapkan? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Mbah Nun yang sangat saya taati dan saya hormati, rekan-rekan jamaah Ma'iyah yang sangat saya sayangi. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadikan silaturahmi yang membawa manfaat. Kita dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang barokah, dan diberikan negara yang insya Allah ke depan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rahbun ghafur. Alhamdulillah, sebenarnya tadi saya puter-puter ya Nun. Jadi ditunjukkan Google malah nggak karu-karuan Google-nya. Alhamdulillah, ini tadi perintahnya Mbah Nun untuk membawa 2 pusaka Mojopahit yang sangat melegenda, di mana condong itu awal mulanya, yaitu Raden Wijaya menentukan di mana pusat pemerintahan itu. Bingung dia. Alhamdulillah dengan condong rasa mengikuti arahnya condong, dan itu tertancap di tanah yaitu namanya Mojopahit, yang mungkin teman-teman jamaah Ma'iyah ini sudah tidak asing lagi kenapa dinamakan Mojopahit, karena di situ ada pohon yang rasanya pahit, pohon mojo yang rasanya pahit. Tapi dari proses terjadinya sampai di tempat itu mungkin ini tidak disebutkan di sejarah. Dan saya yakin kalau teman-teman ini lahirnya mungkin 98 ke atas ya. Ini rasanya sejarah-sejarah itu rasanya sudah dilupakan. Sangat dilupakan, apalagi sekarang. Di kurikulum-kurikulum pendidikan, sejarah dan budaya terutama Jawa sudah hampir tidak diberikan pada anak-anak didik kita. Dan ini yang sangat berbahaya. Karena apa? Jawa khususnya adalah surganing titisane surganing dapat, tetesane surganing jagat. Jadi tanah Jawa itu adalah tanah pusaka, tanah yang bisa dibuat untuk pusakanya seluruh dunia. Kalau kita melihat Mojopahit, di mana kebesarannya Gajah Mada, Gajah Mada mempersatukan
beberapa daerah kerajaan-kerajaan yang lain tanpa adanya peperangan dan pengorbanan yang berat. Karena apa? Karena Gajah Mada membawa pusaka, yaitu tanah Jawa. Tapi sayangnya pada saat itu, karena pada saat sudah Brawijaya, Brawijaya 5 sudah rasa, yaitu condong rasanya sudah tidak seperti awal, sudah bermacam-macam, rasa kerakusan, rasa semacam-macam, kayak mohon maaf mungkin yang terjadi pada saat ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya pusaka Jawa dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang bisa amanah untuk mempersatukan kembali Nusantara ini. Mudah-mudahan bisa terwujud. Mungkin itu sekilas yang saya sampaikan Cak Nun. Mudah-mudahan pertemuan ini malam ini mudah-mudahan, apalagi tadi sudah diikrarkan proklamasi Nusantara nggih. Mudah-mudahan benar-benar terwujud dengan ridho Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Mas Muhammad. Saya tambahi beberapa poin. 1, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Muga-muga mergo awake iki wis usaha kaya ngene iki, ikhtiar ngene iki, Gusti Allah sing mujudno, ngono ya Rek ya. Kon golek bojo gak oleh lo, kon gak golek. Nek kon golek insyaallah dikei lah ngono sih. Jadi Indonesia ini mau kita marah, mau kita berontak, mau kita demo apa, tapi kalau kita tidak sampai ke intinya untuk merubah Indonesia. Nah malam ini kita mencoba untuk sampai ke intinya, sampai ke alur sejarahnya. Jadi yang kedua, itu kita lakukan mudah-mudahan Allah ngijabahi ngono ya. Mbuh ya apa ceritane gak ero aku, pokoknya Allah Maha tahu karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Nomor 2, sejak Indonesia berdiri 1945 Jawa dipateni. Indonesia modern itu dijak sak donya untuk mateni Jawa. Sing urip, sing oleh urip kuwi Yunani kuno, Cina kuno dan Mesir kuno, Jawa kuno dipateni ka oleh urip. Sampai wong Jawa dhewe gak percaya karo Jawa. Wong Jawa ilang Jawane. Gak mek ilang mek wong Jawa karo separuh tok. Wong Jawa ilang Jawane. Nah, sekarang kita bangkitkan kembali karena Islam itu Jawa itu sebelum Islam datang, Jawa sudah berijtihad menemukan filosofi dan dasar-dasar nilai kehidupan sedemikian rupa. Misalnya sadurunge ana walam yakulahu kufuwan ahad. Terus ada lagi laisa kamitsli syai'un di Quran. Wong Jawa wis nemokno tan kinaya ngopo, tan kena itu golek dhewe. Kemudian Al-Qur'an menegaskan laisa kamitsli syai'un walam yakulahu kufuwan ahad. Di seluruh budaya yang lain, bangsa yang lain tidak ada yang pernah menemukan seperti orang Jawa. Jadi orang Jawa itu sudah menemukan Allah sejak awal, cuman administrasinya lengkapi oleh Quran. Nek kalau Quran mungkin gak sampai roh persisnya. Tapi misalnya wong Jawa ngerti Jawa Borolo, ternyata jenenge Jibril. Wong Jawa biyen wis ngerti Hosoropolo, ternyata Israfil. Wong Jawa wis ngerti Hojorolo, ternyata Israel. Wong Jawa ngerti Mokoholo, ternyata Mikael, gitu ya, dan seterusnya ya. Itu jadi Jawa itu kayak tumbuh rek. Wong Jawa ngerajut apa nganyam tumbuh, wis dukur ngene iki, tapi kurang jelas ono dewa, ono Bathara Guru, ono macam-macam itu kan tidak jelas secara administratif. Maka Islam datang untuk memperjelas. Nek iki malaikat, nek iki jin, nek iki menungso, nek iki dan seterusnya. Islam memperjelas. Jadi Islam itu tumbuhnya Jawa. Jadi Islam itu akan menjadi rahmatan lil alamin kalau gaduk karo tumbuh Jawa, bener ya. Jadi Anda semua itu wong Jawa, ojo muring-muring bagi ojo isin jadi wong Jawa. Aku wong Jombang tapi aku sinau Jawa temenan rek. Gitu ya. Jadi karena Jawa nek wis jodoh karo Islam, Islam wis jodoh karo Jawa, dia akan
menggendong seluruh dunia. Jawa kalau berkuasa tidak akan, Jawa yang gaduh Islam gak akan ngidek wong, gak akan menjajah wong. Wong Jawa mesti senengane gendong karo mangku ya toh. Langsung itu. Jadi itu prinsipnya. Maka sekarang itu kita optimis bahwa sejak Borobudur ditemukan dulu, itu mbah-mbah kita sudah menemukan bahwa Pulau Jawa adalah pusat kesejahteraan atau kemakmuran dunia. Orang Borobudur dulu kalau ziarah ke sana itu muter nengen rek, jenenge Paradaksina. Paradaksina itu kalau secara fisika itu merupakan kumparan yang menyerap energi dari jagat alam semesta, dari Allah ke bumi. Dan itu adanya antenanya di Pulau Jawa di tengah-tengah, yaitu di Candi Borobudur yang namanya Catra di atas Borobudur. Nanti kalau mengembalikan ke Allah muter ngiwo melalui tawaf di Mekah sana. Jadi dunia itu berlangsung dari Borobudur sampai ke Ka'bah. Kapan-kapan tak jelas norek. Tapi pokoknya kira-kira awakmu paling gak wis nek kon gak paham, kon gak lagi percaya wis itikat baik atu njaluk awakmu wis muga-muga ya cak, muga-muga bener, muga-muga dijabahi ngono ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi wong kan niat elek blas Gus nggih. Gak niat aku gak njaluk apa-apa karo awakmu, gak njaluk apa, aku gak kepengin apa-apa. Gak njaluk duit, gak njaluk jabatan, gak njaluk apa-apa blas, gak njaluk penghormatan teko awakmu ya gak. Gitu loh. Jadi ini saya setulus-tulusnya sama Gusmus, sama Cak Lutfi, sama Mas Muhammad, setulus-tulusnya mencita-citakan mudah-mudahan Allah ngijabahi ya, ya. Dan mari untuk itu marilah kita bersyukur atas perjumpaan malam hari ini, karena ini tidak akan pernah terjadi di tempat yang manapun, karena malam ini dengan sengaja kita bawa keris Kiai Sangkelat ini untuk menjadi landasan keyakinan kita bersama secara sejarah, ya, bahwa kita ini membangun 8 itu dari angka 1 dulu, gak iso tutuk 9 nek kon gak sadar siji nih ngene ya, 1 2 3 4 kait iso 8 9 lah gitu. Nah sekarang kita mempelajari sejarah sedemikian rupa, dan ini pas di Mojokerto, itu tidak saya sengaja. Jadi ini tadi siang kita ngurusi ini Gus, itu juga saya tidak punya niat untuk nggak ingin di Mojokerto gak ono. Tapi Allah yang meletakkan saya di sini, mulane dungane Robbi anzilni munzalan. Allah sing ndele aku ndek kene, Allah sing ndele awakmu ndek kene, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat untuk proklamasi bersama-sama masa depan Nusantara. Soalnya sing tak pikir kami awakmu, anak-anakmu, meneh-meneh adik-adikmu sing cilik-cilik iku meneh-meneh ya apa nek ngene iki terus ya. Nek jembret ngene iki terus ya apa anakmu ya. Jadi muga-muga Allah nyelametno bangsa Indonesia. Muga-muga Allah nyayangi wong Jawa kabeh, wong Nusantara kabeh ngono ya. Kita itu sama Allah diamanati untuk berjuang gak entek-entek. Makanya yang harus kita pelajari nomor 1 itu adalah pinter bersyukur. Soalnya berjuang ku abot, alot, angel ya toh. Terus akhirnya ngersulo ya toh, sedih, stres kadang-kadang. Makanya nomor 1 yang harus Anda pelajari adalah pinter bersyukur. Ya apa caranya tetap dalam keadaan apapun saja endingnya pinter bersyukur ya. Pinter menemukan hikmah-hikmah, pinter menemukan apa yang positif, apa yang kira-kira tetap menjadi harapan ke depan ya. Jadi nomor 1 pelajaran sekolah kita adalah pandai bersyukur ya. Makanya tadi lagunya juga syukur. Itu karya siapa tadi? Habib. Itu karya seorang Habib pada tahun 1946. Habib Muntahar namanya. Sing lagu syukur mang. Tapi bukan 212 loh deh. Ya. Oke, sekarang Mas Helmi, sekarang di setiap maknyahan ini sudah beberapa kali kita tradisikan ada yang namanya dramatic reading. Jadi kan saya kan sama Kiai Kanjeng kan sering bikin teater, kayak kemarin melungsungi sama apa Wali Raja. Nah, nek digorene dramane kan sakno awakmu, sakno panitiane kok ngatur macam-macamnya persiapannya. Jadi sekarang reading saja. Jadi teks yang dibaca. Nah, Mas Helmi biar memimpin itu untuk
Baik teman-teman semua, ini dramatic reading yang ke-6 dari setiap sinau bareng belakangan, dan dramatic reading ini satu menu baru di dalam sinau bareng di luar menu-menu yang lain yang selama ini sudah kita terima dalam bentuk workshop, dalam bentuk penyampaian Mbah Nun mengenai satu ilmu, kemudian silaturahmi, dan ada banyak jalan ilmu yang kita mendapatkan dari pintu-pintu yang cukup banyak, dan salah satunya adalah dramatic reading ini yang baru, dan mungkin dalam pengajian-pengajian yang lain itu belum ada. Jadi ini satu fenomena modern yang diwadahi di dalam sinau bareng untuk menjadi jalan ilmu bagi kita. Dan satu hal yang sangat penting saya merasakan secara pribadi itu, kita mesti siap menerima dari berbagai arah itu di dalam satu sinau bareng. Tadi Mbah Nun sudah menceritakan tentang pentingnya kita punya visi Nusantara, kita juga harus punya kesadaran sejarah. Kemudian ini nanti sinau bareng yang diinisiasi oleh Mas Slamet dengan Perumahan Bumi Mojopahit Asri ini mengusung tema sandang, pangan, papan, dan syukur. Dan ini berkaitan betul dengan yang disampaikan Mbah Nun tadi, bahwa karakter manusia Nusantara itu mandiri, tangguh, ubet, ulet, dan lain sebagainya. Itu di dalam sinau bareng malam hari ini, Mas Slamet dengan membuka kawasan perumahan ini tidak sekedar membuat rumah-rumah yang dijual, tetapi ada satu konsep, ada satu cita-cita yang ingin dibangun, yaitu mengintegrasikan itu tadi, trilogi sandang, pangan, papan. Jadi ada perumahan, ada sawah, ada perikanan, ada kafe, yang diharapkan semua masyarakat terlibat. Gitu. Ya, dan masyarakat Jawa, utamanya Jawa ya, termasuk arek-emaknya itu kan secara alamiah, antropologis, historis, sosiologis maupun psikologis sangat pandai bersyukur. Okay. Sangat, kita tuh kecil wis diwurui pinter bersyukur. Sepeda pedot AC matur nuwun kok. Alhamdulillah sepedaku pedot. Kok alhamdulillah timbangane gegerku lak ngono ya. Okay. Rabi gak sida ternyata sing wedok wis dilamar wong ngono ya. Alhamdulillah gak sida lho, kok alhamdulillah ya timbangane pas wis rabi mari kayak dilamar wong gitu kan. Kan mending saiki lah gitu kan. Jadi tetap alhamdulillah. Jadi kita sangat pandai beralhamdulillah. Nah, Mas Helmi, untuk malam ini teman-teman sekalian, ben aku nang Mojokerto meneh, saya minta seperti yang Purworejo. Karena teks dramatic reading atau qiraatul qiraatul drama itu. Nanti saya cari bahasa Arabnya. Itu dimuat di caknun.com dan maimaiyah.id. Ya. Nanti di Purworejo itu yang baca itu mereka. Ya. Jadi bukan Kiai Kanjeng. Jadi arek-arek maiyah njaluk taruna. Arek-arek sing maca. Jadi nanti aku nang Mojokerto aku njaluk, aku kepingin arek-arek sing maca dramatic reading, gak perlu Pak Joko Kamto dan Kiai Kanjeng lainnya ngono ya. Ya. Nah, untuk kali ini siapa aja? Untuk kali ini Buyut Irodat dan Mbah Geol, kemudian Mas Doni dan Mas Jijit. Jadi beliau berempat yang akan membawakan dramatic reading berjudul Al-Madinah Fil Jannah. Jadi judulnya bahasa Arab tapi ini fenomena drama modern. Jadi begitu. Jadi Mojopahit Asri ini, Mas, konsepnya dulu omong-omong sama saya sekian tahun yang lalu ya, Mat ya. Jadi konsep kota yang baik itu adalah kota dalam taman, bukan taman dalam kota. Gak nggawe kutha sik terus nggawe taman gak, tapi nggawe taman sing ombo terus ana kuthane ngono. Itu namanya jannah. Jadi Al-Madinatu fil Jannah. Itu konsep Islam seperti itu. Jadi sing kok bangun pertama itu jannah,
kebon. Jadi pokoknya alas tapi ditoto gitu ya. Nah di tengah-tengah itu kayak tak mau gawe omah gitu. Bukan omah sih kayak gawe kebon, tapi gawe penghidupan dulu dengan alam, baru bikin hunian. Makanya kan urutannya sandang, pangan, kait papan. Papan itu terakhir. Ojo papan sih. Sandang itu urusannya apa rek? Iya pakaian nanti masuk sandang juga. Tapi hubungannya sandang karo uripmu ku apa? Masa gak iso rek? Nilai utamanya apa? Sandang itu. Ngene wis aku takon. Misalnya saiki gempa bumi gede sunak apa? Gempa bumi gede bencana besar di Mojokerto terus awakmu omahmu rusak, pakaianmu hilang, kentir sak piturute terus awakmu lesu, terus aku karo arek-arek teko rene, aku nggawa panganan karo pakaian. Aku takon, kon milih panganan atau pakaian? Apa sebabnya? Kon milih katoan gak mangan apa mangan tapi gak katoan? Jelas ya, katoan gak mangan gak apa-apa ya, yang penting katoan. Tapi mungkin ono lah saya milih yang penting mangan gak katoan gak masalah. Ono jadi nah Anda sekarang kan belajar derajat skala prioritas manusia, yang penting itu pakaiannya apa makanannya. Makanya urutannya sandang, kait pangan, kait akeh sandang beres, wong sing panganane beres gak duwe omah. Sambil siapamu lah rata-rata gak duwe omah ya. Lah omahe bapakmu to karo maratuamu to ya. Jadi papan itu terakhir. Ya. Syukur nek duwe nek umpama gak duwe ya rumah mertua indah gak masalah lah gitu ya. Tapi pokoknya papan itu terakhir. Yang nomor 1 adalah martabat hidupmu, maka berpakaian. Mosok kon mangan sego kotak karo melaku karo gondal gandul ya. Kan pakaian dulu baru makan. Ya, yang kira-kira gitu ya. Jadi itu yang dimaksudkan oleh acara malam hari ini. Itu bagian kecil dari Nusantara yang kita proklamasikan tadi. Ngono ya, Raya. Mungkin ada bapak yang lain. Monggo, nyun ngapunten saya ndak hafal satu persatu, tapi monggo dengan santai dan enak mawon. Mboten usah uncal-uncalan. Monggo. Monggo, Pak. Oh, diawur mawon yang penting bener mungkin. Ya kuwi opo arek. Itu manajemen Jawa, Pak. Manajemen intelektual Jawa. Diawur gak apa-apa asal bener. Ya diawur ya gak bener rek ngono iki. Apik. Monggo. Ini ada seorang petinggi Polri yang juga ikut nyengkuyung perluasan perumahan di sini. Beliau insya Allah akan memberi tanggapan dan akan memberi satu lagu. Itu ya, tepuk tangan semua. Mas Doni, saya mohon untuk sowan kepada beliau untuk mengkonfirmasikan lagu apa yang akan beliau bawakan. Lagu Kiai Kanjeng Rapopo, lagu ini sapa wae Rapopo, Barat entuk, Arab entuk, Jepang entuk, Cina entuk, Jawa entuk, apa saja Kiai Kanjeng standby untuk melayani. Gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Mbah Nun. Ini monggo. Saya orang awam nih Mbak Nun. Saya malah ikut ngaji pada malam hari ini Mbak Nun. Jadi kalau disuruh menanggapi apa yang disampaikan, wah terlalu dalam bagi saya. Tapi saya mau mencoba ya. Yang disampaikan tadi oleh drama apa Mas? Dramatic reading. Dramatic reading ya. Menurut pemahaman saya yang awam ini, mungkin salah satunya adalah pencarian jati diri yang tadi dengan Mbah Giol melanglang buana tadi ya. Itu
saya kira semua diri kita, pribadi kita sampai dengan akhir hayat nanti mungkin belajar untuk mencari jati diri ya Pak Nun. Jati diri kita ini kalau saya pernah dengar ceramahnya Mbak Hanun di YouTube itu, kita itu datang dari mana, terus sekarang ini kita berada di mana, nah kita mau kemana nantinya, itu yang pernah saya, kalau salah mohon diluruskan ya Mbak Nun ya. Betul. Lurus. Jadi tapi ada pokoknya yang mungkin harus disampaikan di sini walaupun ini di kalangan awam Mbak Nun ya. Tapi mungkin perlu disampaikan bahwa kita hidup ini kalau kita orang Islam itu kalau patokan yang saya terima dari guru-guru saya dulu mengatakan udah peganglah pokoknya bahwa ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, itu aja sudah. Itu pokoknya ya. Pucuknya ya sudah itu dipegang aja itu. Jadi ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Dah itu. Nanti kembangan-kembangannya wah kita ikut pengajian-pengajian seperti ini, ikut Mbah Nun, ikut Kiai Kanjeng dan nah itu mungkin tambahan dari saya sedikit Mbah Nun itu aja. Kalau lagunya ya kita orang Jawa kita nyanyi ayo lir-lir itu yang Kiai Kanjeng kan punya itu. Saya mengapresiasi dan menghormati beliau dulu ya. Jadi Nyun Sewu dulu bahwa di Ma'iyah ini metode pembelajarannya adalah sinau bareng. Jadi bukan satu arah menceramai, tapi semua dilibatkan untuk berpikir bersama, karena hasilnya akan berbeda. Sinau bareng karo sinau dewe apa menemek di sinaoni ya. Selama ini kan kita menjalankan tradisi di mana kita itu harus diceramai terus tidak diberi peluang untuk berpikir sendiri gitu ya. Nah di Ma'iyah kita kembangkan, kadang-kadang kita bikin kelompok-kelompok pembelajaran Pak. Tapi malam ini kita tidak tahu akan bikin apa tidak nanti. Biasanya kita bikin beberapa kelompok untuk dikasih PR sehingga mereka nanti yang ceramah. Jadi kita sinau bareng-bareng. Jadi saya ikut sinau gitu ya. Terus yang tadi Mbak Nia, Mbak Yuli ngerti lagu nih. Ilahi anta maksudi gitu. Waridhoka matlubi gitu. Apal Nia? Karo ya? Iku lagune Nasdaria iku pian. Ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah yang aku maksud dalam perjalanan hidup ini engkau. Jadi aku menuju Allah kan gitu kan. Nah menuju Allah berarti kan gak nang dunya toh. Bukan, jadi kan ada ayatnya nih. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu selama ini terjemahannya Pak Purwira ya. Di dalam di dalam apa yang Allah berikan ya kepadamu, wabtaghi fima atakallahu, di dalam urusan di mana Allah memberikan kepadamu akhirat, kamu jangan lupa. Selama ini terjemahannya tentang wala tansa nasibaka minad dunya diterjemahkan dan jangan lupa nasibmu di dunia. Menjadi statis. Bukan di dunia tapi dari dunia, dari kudu ke dari dunia ke. Jadi tetap ujungnya itu, dunungnya itu apa ya? Poe mubengnya itu akhirat. Jadi kita itu hidup untuk akhirat, hidup menuju akhirat. Selama di dunia kita menuju akhirat. Jadi bukan fit dunia tapi ilat dunia. Minat dunia ilal
akhirah, cuman tidak dilengkapi kalimatnya aja. Dan Allah sangat efisien. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bahkan ada terjemahan di Quran tertentu yang menerjemahkan jangan lupa rangsumu di dunia. Allah itu menjamin setiap makhluknya, melata, berdiri, terbang, semua dijamin rizkinya oleh Allah. Meskipun yang menentukan jenis rizkinya itu Allah. Ono sing dikai rezeki kekayaan materi, ono sing dikai rezeki ilmu, ono sing dikai rezeki kekuasaan, ono sing dikai rezeki dikai rezeki berkah. Jadi uripe iku gak sugih tapi dadi terus lah. Didik tapi berkah ngono ya. Jadi macam-macam Allah ngasih rezeki. Kayak Mas Muhammad ini kan luar biasa ditekani mbah-mbah untuk dititipi keris dan seterusnya gitu ya. Itu rezeki yang luar biasa yang saya tak dapat ya. Saya rezekinya itu sing basa marah Pak. Aku gak oleh rezeki duit sing akeh gak tahu gitu ya. Jadi aku karo iki padha mbambungi lah gitu ya. Tapi intinya itu betul beliau bahwa pokoknya bongkotan itu adalah kita itu hidup di dunia secara dinamis menuju akhirat. Jadi tujuannya itu akhirat. Jadi kita itu uripmu ndek dunya ojo ndolek dunya wong wis ndek dunya kok ndolek dunya. Kalau kita naik kereta api itu ya lewat terminal bukan tinggal di terminal. Karena kita punya tujuan yang lebih jauh kan itu. Nah, tujuan kita itu akhirat. Dan kita itu manusia akhirat, nyun sewu ya. Kita itu manusia surga. Nabi Adam mbah kita itu penghuni surga pertama, gitu ya. Kemudian beliau diuji melalui iblis itu, kemudian makan buah yang diambil dari bumi, namanya khuldi. Terus beliau makan khuldi sehingga efeknya kepada tubuhnya menjadi berbeda. Nek buah-buahan di surga Pak, itu tidak ada residu, tidak ada kotoran, tidak ada sisa, tidak ada tai, tidak ada kencing. Karena makanannya langsung menjadi nutrisi dan gizi di tubuhnya. Itu makanan di surga. Di menurut suarga kan gak ngising. Nah, Nabi Adam dikongkon mangan khuldi karo iblis, akhirnya dia kudu ngising, akhirnya kepaksa mudhun nang bumi di suarga kan WC, kan jumbleng gitu ya. Iku kan sumbere aku dhewe sing ngomong ngono iku. Nek kon gak terima takon nang Gusti Allah dhewe. Ngono ya. Takon nang iblis kan Nabi Adam langsung. Tapi saya tahunya seperti itu karena nek di swarga ono jumbleng gawe apa kok angel-angel rono. Nek di swarga ngentat ngentut ae pengajian di kono ngentat ngentut wambu gawe apa nang swarga kan. Surga itu harum. Surga itu puncak keindahan hidup. Maka bidadari itu bukan perempuan, bidadari itu adalah pertemuan antara software kita dan receiver kita dengan puncak keindahan ciptaan Allah. Itu namanya bidadari, hurun ain. Jadi itu penglihatan dan rasanya manusia yang mencapai puncak untuk menikmati keindahan dari Allah. Duduk wedok nek itu dari wedok terus semua wedok oleh apa? Lesbian kabeh kok ya. Jadi bidadari itu bukan perempuan, bidadari itu adalah puncak keindahan yang kita selama di dunia melalui Islam dilatih untuk meningkatkan receiver, meningkatkan OS-nya atau kalau iPhone iOS-nya gitu ya. Meningkatkan softwarenya supaya kita bisa menikmati keindahan. Sebab keindahan itu tidak tergantung tingkat keindahannya, tapi tergantung receivernya. Jadi misalnya arek umur 5 tahun gak bisa menikmati keindahannya, bisa dinikmati arek umur 10 tahun. Arek remaja gurung bisa menikmati keindahan yang bisa dinikmati oleh orang dewasa. Orang dewasa juga belum tahu keindahan, belum bisa menikmati keindahan yang bisa dinikmati oleh orang tua. Wedhus iku kok kayak Quran yo gak nikmat, kok kayak apa? Gado-gado gak nikmat gitu. Sing iso menikmati gado-gado adalah manusia. Jadi hurun itu adalah pertemuan antara receivernya manusia secara rohaniah maupun mungkin jasadiah ya saya tidak tahu ya.
untuk menikmati puncak dari keindahan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi itu yang diajarkan Islam. Nah, Islam itu tidak untuk umat Islam. Jadi Nabi Muhammad sekali lagi bukan nabi umat Islam. Nabi Muhammad itu nabinya umat manusia. Dan Allah menyatakan tadi manusia itu adalah umat yang satu. Jadi salah nek kon ngarani wong di dunia dibagi Muhammad karo wong Islam, Yesus karo wong Kristen, Nabi Musa karo wong Yahudi, Buddha Gautama karo wong Buddha, salah. Nabi-nabi sebelum Muhammad itu nabi-nabi primordial, nabi-nabi untuk suku atau bangsa tertentu atau makhluk tertentu, tapi Nabi Muhammad itu untuk tidak hanya semua manusia. Dia tidak hanya nabi semua manusia, tapi nabi rahmatan lil alamin. Jadi yo jin, yo malaikat sendiri sholawat kepada Nabi karena bersyukur atas penciptaan Allah terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pemahaman kita selama ini nyuwun sewu agak keliru. Kita pikir umat Islam itu Nabi Muhammad itu nabi wong Islam loh. Enggak. Nabi Muhammad itu di casting Allah, dikasih jabatan Allah menjadi nabinya semua makhluk. Tidak hanya semua manusia. Karena jin nabinya ya Nabi Muhammad, sembayangnya ngadep kiblat gitu kan. Dan seterusnya ya. Itu bisa dijelaskan sangat banyak di ma'iyah berikutnya, tapi pokoknya intinya nguniku. Jadi beliau tadi sangat luar biasa. Kita kan tadi pura-puranya serius memproklamasikan di dalam diri kita, bukan di Indonesia. Proklamasi Nusantara gitu ya. Jadi itu dorongannya ini, Rek. Saya itu punya pendapat yang tidak sama dengan Indonesia. Aku gak podo pendapat itu mengenai bentuk negaranya, mengenai undang-undangnya, konstitusinya, pemilihan pemerintahannya, birokrasinya, aturan-aturannya, bahkan banyak pasal-pasal hukumnya. Saya banyak tidak setuju. Saya banyak tidak setuju dengan perilaku atau tindakan TNI, Polri, dan seterusnya, juga pejabat-pejabat. Tapi saya menggunakan Al-Quran, Qul a'udzu birabbin, itu kan ada 3. Itu metode mengubah sesuatu, itu metode atau memanage sesuatu, metodenya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Pertama, Allah mengajarkan kalau mau mengubah apa-apa itu nomor 1 dengan kesantunan dan pengayoman. Qul a'udzu birabbin nas, ngono ya. Jadi kalau proklamasi Nusantara tadi saya pakai malikin nas, maka yang saya lakukan adalah saya memprovokasi tokoh-tokoh di Jakarta, para stakeholder untuk mempengaruhi perubahan-perubahan kekuasaan, bahkan ikut mengatur pemilu besok siapa oligarki yang mana yang akan naik gitu ya. Kalau Megawati dipanggil Allah, nanti Jokowi jangan sampai nyaplok PDIP misalnya gitu ya. Saya akan berbuat itu, tapi saya tidak melakukan itu. Kalau saya pakai ilahin nas yang ketiga ya, jadi Rabbin nas, apa rek? Malikin nas, ilahi. Kalau pakai ilahin nas, itu pakai kekuatan. Maka saya akan melakukan people power, saya akan menggalang massa, ma'iyah, takjak, demo, sak piturute. Tapi saya tidak memakai ilahin nas dan tidak memakai malikin nas. Yang saya pakai adalah Rabbin nas. Jadi saya tidak sedang memberontak Indonesia, saya tidak sedang menentang pemerintah, saya tidak sedang mengkritik Polri atau TNI, saya tidak melakukan perlawanan apa-apa. Saya sedang mengajukan kepada Allah, menurut saya yang baik gini Indonesia gitu ya. Maka salah satu rumusannya tadi adalah proklamasi Nusantara. Itu cuma ide, itu cuma proklamasi ke dalam diri saya sendiri sebenarnya gitu ya. Dan itu saya lakukan dengan santun tanpa mengganggu siapa-siapa gitu ya. Bahkan saya tetap menjunjung orang-orang yang sebenarnya saya tidak setuju. Meskipun menjunjungnya secara kemanusiaan, bukan menjunjung tindakannya, bukan menjunjung keputusannya, tapi menjunjung sebagai sesama hamba Allah dan sama manusia. Ya. Nah, yang saya lakukan adalah
seperti tadi itu. Makanya saya menjalankan maknya terus di mana-mana supaya kalau ada perubahan tuh yang berubah itu berasal dari kesadaran rakyat dan hatinya rakyat sendiri. Mudah-mudahan yang di atas juga oleh Allah dikasih hidayah. Aku gak maksa sopo-sopo gitu ya. Nanti saya akan sibuk, Januari Februari saya akan sibuk menerima dialektika dari urusan-urusan pemilu mendatang dan seterusnya, akan sibuk ya. Tapi saya tidak akan pernah memakai metode Malikin Nas maupun Ilahin Nas. Yang saya pakai adalah Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Ini ya, ngerti maksudnya ya. Begitu juga dalam berkeluarga, dalam berteman, dalam berjualan, dalam apapun. Nomor satu adalah kebijaksanaan dan pengayoman kepada siapapun yang Anda berurusan. Nek kepeksa lagi nganggo Malikin Nas, pakai kekuasaan atau kekuatan gitu ya. Tapi saya tidak pernah, seumur hidup saya tidak pernah saya memakai kekuatan dan kekuasaan. Saya menurunkan Pak Harto dengan Qul a'udzu birabbin nas, dengan omongan yang baik, tak rayu, tak kandani iki gitu ya, secara halus dan Rabbin nas, rububiyah. Saya tidak pakai mulkiyah, tidak pakai uluhiyah, yang saya pakai adalah rububiyah. Rububiyah itu pengayoman dan kasih sayang gitu ya. Saya menaikkan Gus Dur, saya merayu P3, saya merayu Golkar untuk milih Gus Dur sehingga PDIP kalah, Mega kalah pada waktu itu juga sama sekali tidak pakai Ilahin Nas maupun saya tidak demo, saya tidak memprovokasi. Meskipun saya ke Hankam, saya ke pasukan-pasukan Islam di Jakarta, saya melakukan banyak hal ke banyak menteri, Menko, ke Pangap, ke Menhankam, semua saya datangi, tapi semuanya dalam metode Qul a'udzu birabbin nas. Jadi jangan khawatir, jangan cemaskan saya melakukan apa-apa. Saya hanya melakukan yang sinkron dengan ridho Allah. Karena beliau tadi mengatakan, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Yang aku minta kepadamu ya Allah adalah ridhomu kan gitu. Jadi saya juga tidak akan ngawur. Jadi jangan khawatir, arek maknya gak kira urusan ya apa karena masalah gitu ya. Tetapi saya bisa keras kalau tingkat kejahatan atau kezalimannya memaksa saya untuk melakukan sesuatu. Tapi sampai hari ini saya tidak berpikir untuk melakukan apa-apa di Indonesia kecuali Qul a'udzu birabbin nas. Coba Jid, Mas Islami tolong dibagi 3 coba, supaya mereka paham ya. Setelah itu karena kita sudah proklamasi Nusantara, nanti kita nyanyikan bersama metode Nusantara dengan Bapak itu ya. Supaya Nusantara itu diniati. Sekarang la robba ilallah la malika ilallah. Jadi ngerti ya Rek ya? Kamu berumah tangga ya gitu, jangan menomorsatukan kekuatan. Mbok KDRT ya Pakmu ya. Sayangilah istrimu, sayangilah suamimu, sayangilah anakmu, bijaksanalah. Jadi nomor 1 duduk bener, nomor 1 bener kudu apik ya gak cukup apik kudu bijaksana, cek mulya awakmu, ngono ya. Teorinya gitu. Kebenaran jangan diandalkan karena kebenaran itu belum gurung tutup. Kebenaran harus membuktikan bahwa dia baik. Ya. Kebaikan juga belum tutup karena apik awakmu gurung mesti apik gaya liamu ya. Asa antukrihu syai'an wa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Allah sudah memperingatkan apa sing awakmu gak seneng mungkin iku sing apik gaya awakmu, apa sing awakmu seneng mungkin iku elek gaya awakmu. Allah sudah memperingatkan hidup itu begitu rupa gitu ya. Sehingga awakmu harus menomorsatukan pengayoman kasih sayang. Begitulah Pak Dandim, begitulah Pak Kapolres, Pak Kapolsek, semua nomor 1 menyayangi rakyatnya, mengayomi rakyatnya. Nek kepeksa lagi Malikin Nas dan Ilahin Nas ngono ya. Demikian Jimaiyah kan tidak pernah Malikin Nas gak tahu aku. Ngongkon iuran gak tahu. Ngedarno kotak infaknya gak tahu loh Pak begini Pak. Soalnya masalahnya duit arek-arek ya mesak unu ya. Paling ngelumpuk ya duit piro gitu ya. Jadi gak usah wis pokoknya ikhlas-ikhlasan ae wis gitu ya. Dan mereka saling tolong menolong Pak. Jadi kayak Kanjeng ki nek liwat ngono kepethuk wong dodol ngono dikeki
dibagi sik gitu kan. Jadi kayak ini disayang juga sama para jamaah. Jadi mereka ini saling sayang satu sama lain, saling rububiyah satu sama lain ya. Yurobi. Jadi mereka itu mengasuh satu sama lain. Itulah maknya. Dan bagi saya dunia ini harus diatur seperti itu. Anda tahu kan kita mengalami penjajahan dan sampai hari ini agama utama di dunia namanya globalisasi toh. Gitu. Dari kini dihapusi, kita itu Indonesia dihapusi karo Amerika, karo Cina, karo Israel saiki iki. Kon gak rohae, kon gak rumburi-mburine arek ya. Jadi saya memperhatikan semua petualangan para stakeholder di Jakarta demikian rupa. Saya melihat perundingan dengan Amerika bagaimana, perundingan dengan Jinping bagaimana, dengan Cina bagaimana. Sekarang Cina mau bagaimana, Amerika mau bagaimana, itu sudah jelas sebenarnya ya. Nah tinggal sing di Indonesia jadi sing umek gak karu-karuan, royoan gak karu-karuan. Dan saya tidak ikut-ikut itu semua, tapi kalau suatu hari terpaksa, kalau Allah memerintahkan, Allah mengatakan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Kalau Allah mengatakan itu kepada saya, memfirmankan itu kepada saya akan datangi. Wahai Musa, datangilah Fir'aun. Karena dia togo, dia sombong, dia angkuh, dia artigang-ngedikuno. Tapi saya kan tidak mungkin dapat wahyu dari Allah, itu paling tafsir saya. Jadi saya mungkin tidak akan pernah melakukan itu, tapi saya akan menolong Indonesia saiso-isoku sebagaimana tahun 98 dan zaman Gus Dur awal dulu gitu ya. Jadi aku ojo kuatir aku kepingin apa-apa. Aku gak kepingin apa-apa dul blas. Gak kepingin dadi apa-apa blas. Aku dadi aku tok wis cukup pisan. Wis gak dadi apa-apa liyane gak masalah. Aku akoni gak masalah. Sing penting muga-muga Gusti Allah ngakoni aku. Sebab aku ngakoni Gusti Allah pol-polan. Aku bersyahadat kepada Allah, maka kalian semua bersyahadatlah kepada Allah, kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah mensyahadatimu juga, Rasulullah mensyahadatimu juga. Apa gunanya kon syahadat nang Allah, Allah gak syahadat nang awakmu. Awakmu kudu diakoni Gusti Allah. Nek kon diakoni berarti kok kon dikai pangan, dikai rezeki, dikai hidayah dan seterusnya ngono rek ya. Oke, sekarang Mas Islami, Mas Doni dirasakno sik ya. Itu manajemen ajaran Quran yang tidak pernah ada dalam kitab tafsir apapun. Jadi nomor satu itu jangan kekuatan, jangan kekuasaan. Nomor satu itu pengayoman. Makanya PDIP waktu saya acara di sana kan saya usulkan menjadi PDI pengayoman. Gitu. Masih gak digawe, gak masalah. Aku gak masalah, belas gak masalah aku. Kon meratekno aku yo alhamdulillah, gak meratekno aku yo alhamdulillah. Aku gak urip mergo awakmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gak li Megawati, gak li Jokowi, gak li Deng Lico, gak kabeh. Pokoknya lillahi rabbil alamin. Jadi aku gak masalah. Saya tidak sedih oleh Indonesia. Saya dikasih hati, dikasih jiwa oleh Allah, saya dikasih energi. Tidak boleh saya gunakan untuk hal-hal yang mubadir. Jadi saya tidak sedih oleh Indonesia kayak apapun keadaannya, tidak sedih oleh Sambo, tidak sedih oleh petualangan-petualangan macam-macam. Saya tidak sedih karena hati saya itu dari Allah, energiku dari Allah, kuah saya dari Allah, maka saya harus pakai untuk hal-hal yang menggembirakan dan mensyukuri Allah. Tidak saya pakai, tidak saya belanjakan untuk menyedihkan Indonesia. Jadi aku gak stres, menurut ya. Mulanya aku stroke ping 4 tetap sehat alhamdulillah. Gusti Allah sing nyayang ya. Kudune aku wis gak sore ini rek, kudune aku wis ngene iki ya. Wis mangap ngene iki. Kudune alhamdulillah gak ya. Masya ya wis gak koyo biyen gitu ya. Tapi nek gelut cek wani karo. Angger sing gelut mek karo Zaki ngono cek wani aku arek nyeyet kayak ngono ya wani aku. Artine ya ojo dumeh karo sapa-sapa rek. Aku ngene iki ya mergo Gusti Allah nyayang aku. Dadi aku gak ngersula karo Gusti Allah. Aku dikai stroke ping 4 aku terima. Karena stroke itu kan bukan final. Stroke itu mungkin alat Allah untuk menganugerahkan sesuatu yang berikutnya saya tidak tahu. Dan saya dikasih ilmu luar biasa,
didudui barang-barang sing luar biasa sampai malam ini kita bagai sangkelat itu kan itu semua karena Allah itu nek ngekei apa-apa nang awakmu ojo dipungkasi sik, ojo ngarani sik. Iku jek ono teruse. Kayak bal-balan iku jek menit ke 35, jek gurung menit ke 90. Nek wis menit 90 prit iku lah kayak jelas iku skore piro. Tapi nek kon dikai Gusti Allah apa-apa nasib elek, dagangan gak payu ta ya apa ya usaha gak berhasil, jangan ngersulo sik iki Gusti Allah cik gurung wayahe iki engko ono teruse, kabeh ku ono teruse ngono ya. Awan ono sorene, sore ono bengine, bengi ono isuke ya. Jadi ojo memutuskan sesuatu secara tergesa-gesa. Husnudzonlah kepada Allah bahwa semua yang dikasihkan kepadamu itu sebenarnya merupakan bagian dari yang akan dianugerahkan Allah kepadamu. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi bersamaan dengan setiap kesulitan selalu Allah sudah menyediakan kemudahan ya. Bukan sesudah loh ya. Bersama dengan itu. Jadi Gusti Allah kaya awakmu angel iku wis ana gampange, cuman awakmu kudu goleki. Iya. Ojo konsumtif tok, ngenteni tok. Awakmu kudu ikhtiar, kudu goleki. Dikai angel mesti wis ana gampange karena inna ma'al bukan inna ba'da. Bukan inna ba'dal usri yusra tapi inna ma'al usri yusra. Jadi jangan khawatir. Anda tetap husnudzon kepada Allah gitu ya. Husnudzon. Bersangka baik terus kepada Allah. Nek kon suudzon kepada Allah kok dikai temen kan kok malah dipelekodo temen kan kok ya. Jadi pokoknya ngono ya. La malikal jadi eling la roba ilallah ngono ya. Jadi awakmu nek muring-muring kan berarti awakmu kan la malika ilallah to la ilaha illallah. Awakmu ilingo la roba ilallah ngono ya. Ini terutama untuk tentara, polisi itu kan yang punya kekuatan itu kan harus sangat menghayati la robba ilallah. Karena tentara polisi itu gunanya dibayar itu untuk apa? Untuk melindungi kita. Polisi melindungi kita dalam negeri, kalau tentara untuk melindungi kita dari serangan dari luar kan begitu. Jadi kesadaran utama polisi dan tentara adalah la robba ilallah. Maksud kalau rakyatnya dewe menggunakan kekuatan gitu ya. Rakyatnya yang ngono ojo neranya, ojo celutak, ojo apa cara Mojokerto. Ojo metutu ya, ojo ngenyek tentara, ojo ngenyek polisi. Arek demo iku Pak biyen. Aku nek arek demo kate ngenyek tentara aku muring-muring, tak lawan arek. Masuk pira tak lawan. Tak lawan temenan. Tak sentak-sentak. Lu kon iku dadi mahasiswa iku mulane kon gak dadi tentara. Tentara iku apa sih dadi tentara mergo gak iso kuliah ya ta gak. Mulane dadi tentara di Koramil, di Kodim kan gitu kan. Nek iso kuliah kan awakmu wis perwira kan gitu. Nah, awakmu iso kuliah, bapakmu sugih, awakmu iso sekolah, iso mbayari sak piturute kan bersyukur. Ojo elek-elek, ojo ngelek-elek tentara, ojo ngerendah-rendahkan polisi sak piturute gitu ya. Jadi itu metode untuk apa saja. Apa rek kowe? Ulo. Uloe mlebu ta. Oke Mas Doni, coba sekarang kita uji kita uji atau kita latih supaya kan ini rek, hidup itu ada tingkatannya. Misalnya kon sekolah ya, sekolah mek dari gak roh jadi roh, gitu. Tapi gak cukup lah roh tok. Dari roh kudu ngerti, atau syukur kudu apal, dari apal kudu ngerti. Masih wis ngerti ya gurung ono gunane nek kon gak gelem nglakoni, kudu iso. Ya, jadi roh apal ngerti iso terakhir apa? Gelem. Masih kon iso pinter kaya apa nek gak gelem ya apa? Ono tak koruptor gak karo nek maling gak oleh.
Apakah ada koruptor? Dan itu jumlahnya banyak loh. Kira-kira yang ditangkap KPK itu berapa persen dari jumlah koruptor yang sebenarnya? Ya mungkin 5% nggak ada gitu ya. Saya nggak menuduh bapak korupsi ya. Nah awakmu pasti gak korupsi apa awakmu ya? Oh ngendit nek kendite ibu ngono ya. Biasa arek-arek iku. Ojo ya, jadi teman-teman sekalian, kita harus punya kasih sayang dan pengayoman kepada sesama manusia. Itu nomor 1. Ojo menenang podo-podo menungso, ojo menenang bapakmu, ibumu, nang anakmu. Wong kon nang kucing sayang kan. Kon nandur iku nek kon gak sayang hatimu tandurane kuru ya gak. Nek kon seneng hatimu nyirami kan lemu deh. Aku ben nangon wedhus suwe rek. Saya punya kambing dari 3 saya beli di pasar, tak seret dhewe teko terongan nang Menturo. Sampai manak-manak sampai dari 35. Jadi beberapa tahun saya angon wedhus itu. Dan saya sangat sayang sama wedhus saya. Jadi aku mari sekolah jam 1, mangan sholat duhur jam 2 aku angon sampai jam 5. Terus kait mulai menjelang maghrib itu. Jadi aku ini temenan ngomong ini gue. Jadi aku ngalami gitu ya. Tanduran gitu kok sayang. Nyawang ngopo-opoi harus dengan cinta, ya tak gak? Ngono rek. Cuman ojo kok pilih sing kok cintai sing seksi tok. Nono arek wedok seksi ngene. Ndek angkot iku ngene. Jadi pokoknya ngerti ya rek ya. Jangan mengandalkan kekuatan atau kekuasaan kecuali pada posisi yang halal dan thayyib gitu ya. Yang standar sehari-hari yang baku, yang default itu adalah pengayoman dan kasih sayang. Kan anak juga bisa ngayomi bapaknya toh. Iso toh? Anak ngayomi ibu ya iso toh? Apalagi ibu kepada anak, apalagi bapak kepada anak. Ibu ngayomi bapak ya iso toh? Bapak ngayomi ibu apalagi kan gitu. Jadi itu prinsip hidup utama dan itulah Rasulullah SAW, itulah sunnah Rasul, itulah sirah Rasul Muhammad SAW ya. Karena beliau itu sangat sayang kepada semuanya, Kan tandingannya Kanjeng Nabi itu, pinternya nomor 1, santun dan sayangnya juga nomor 1. Beliau itu tidak ada tandingannya, gitu ya. Jadi malaikat naruh Kanjeng Nabi ku ampun kabeh, pokoknya semua kalah wibawa, semua kalah, pokoknya kalah awu nek cara Jawane ngono ya. Ku jenenge munafik. Wong munafik siji ngeluhi wong kafir 100 angele. Gitu loh. Indonesia iki jane atine kejem ning ora wani ketok kejem. Ya ta? Wah, tampilnya arif, merakyat, sendal jepit, melbu gorong-gorong. Padahal atine kejempol ning ojo nganti wong ngerti nek aku kejem. Nah, itu dunia modern seperti itu. Indonesia dijajah 100 kali lipat daripada di zaman Belanda. Tapi ada nggak yang ngaku menjajah kita? Dan kita sendiri merasa tidak dijajah saking gobloknya. Ini jahat neng ingah-ingi, pelerat kaya ora-ora padahal iya kan gitu. Nah Anda harus sangat berhati-hati di Indonesia. Maka kudu waskito, kudu sinau terus. Tak kandhani ya Lea. Saya ingin kasih tahu Anda semua bahwa 10 tahun lagi itu akan berubah. Amerika akan menjadi negara kedua, kelas 2. Eropa akan menjadi negara kelas 2. Afrika dan Amerika Latin tetap negara-negara kelas 3. Tapi Asia Pasifik dari Cina Utara sampai Indonesia akan menjadi negara dunia 1. Dia akan menjadi pusat ekonomi dunia. Kita akan menjadi pusat ekonomi dunia. Neng dudu wekmu. Kowe meng cleaning service satpam karo pelayan restoran. Jadi anak-anakku semua mulai hari ini sinau. Sungguh-sungguh tekun, jadi pakar, jadi ahli
Ya dagang sakarepmu, ya kowe ahli apa wae sesuai dengan bidang masing-masing. Kembangkan dirimu sampai kamu ahli bener, 10 tahun lagi kamu bos. Ngono. Saya itu ridho. Aku iki jane duwe hak arep dadi Bathara Guru iso. Ya, dadi Duryodana iso, dadi Kresna iso. Ya, ning aku ora entuk, sing ora entuk melu Bratayuda sapa, Mas? Baladewa. Baladewa Kang Mas Kresna dhewe. Terus nek versine Sunan Kalijaga ditambah siapa lagi yang tidak boleh terlibat? Tidak boleh terlibat Wisanggeni, Ontorjo. Wisanggeni, Ontorjo atau Ontoseno, tergantung versi Solo apa versi Jogja. Jadi kula niku Mas, dijaluki tulung presiden ning aku rentuk dadi presiden. Ya ta? Dijaluki tulung, dijaluki modal ning aku rentuk dadi wong sugih. Pekok to kuwi? Jaluki pari ora entuk tani. Piye ta kuwi iki? Nasibku iki. Do njaluk beras nang aku ning aku ora entuk nandur. Kuwi nasibku. Gue nek aku melu-melu ora entuk, dadi pengusaha ora entuk, dadi pejabat ora entuk, dadi ulama ya ora entuk to. Ana apa ulama gelem ngakoni aku ulama? Ora entuk. Dadi aku iki sarwa ora diakon. Dadi aku kudu duwe panggonan dhewe, duwe keraton dhewe sing siluman. Sing ora iso dirambah, ora iso dicekel, ora iso dijemok karo keraton-keraton sing ana ya ora Mas. Dan itulah maknya. Maknya ora iso dicekel, wong dudu ormas. Dudu madhab, dudu agama, dudu golongan. Kowe maknya monggo ora monggo, ya penak to kuwi. Ning dicekel ora iso nek dianggap ora ana ya ana banget, dianggap ana banget wong ora cetha. Nah, mungkin yang kita butuhkan dari Gelbung tadi adalah menciptakan kumpulan yang baru yang tidak seperti kemarin. Sing ana ki gethuk-gethuk beracun yang ada. Sekarang kita bikin sesuatu yang baru sing aja mbaleni racun kuwi meneh, mbaleni bakteri, mbaleni kuman kuwi meneh. Makanya kita kumpulnya ini kumpul secara rohania, paseduluran kemanusiaan, ora iso dicekel. Kita terima kasih kepada Banser yang ikut mengamankan. Polisi tidak perlu ikut mengamankan, tentara tidak perlu ikut mengamankan. Kita sudah makian beribu-ribu kali dan tanpa keamanan. Banser itu datang itu mengamankan karena kemuliaan hatinya. Tidak karena kita butuh diamankan secara fisik. Karena kita semua ini adalah ahli keamanan. Ora ono congkrah ning acara-acara kita. Ora ono.